Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menggelar diskusi rencana kegiatan Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam atau TISDA selama 5 tahun ke depan. Diskusi yang bertajuk rencana kegiatan TISDA untuk mendukung Indonesia Jaya tersebut berlangsung di Auditorium Gedung 2 BPPT Jalan MH Tamrin, Jakarta pada Senin 19 Januari 2015. Dalam diskusi ini, Direktur TISDA Dr. Muhammad Sadli M.Eng memaparkan poin-poin penting tentang rencana kegiatan TISDA 5 tahun ke depan. Sebenarnya masih inisiasi baru, kita baru memulai tahun ini, tapi tahun 2014 sudah jalan pilot project tadi itu. Kami sudah menjalin beberapa komunikasi dengan industri, perusahaan-perusahaan antara lain PT LEN, kemudian PT Inti diantaranya itu Pak, kita sudah ada komunikasi gitu. Sehingga nanti di dalam aplikasinya untuk produksi massal maksudnya Pak ya, itu bisa. Jadi prinsipnya di sini kalau DPT hanya sampai ke prototipe implementasi Pak. Kalau sudah masuk ke untuk kebutuhan yang partai besar itu adalah ranahnya industri gitu. Contoh misalnya seperti EKTP misalnya kan, atau Prisala misalnya punya BPT. Jadi BPT sudah buat Pak prototipe segala macam, tapi PT Intilah yang license-nya ya, itu yang memproduksi Pak sekarang seperti itu. Jadi sudah ada komunikasi Pak seperti itu. Mudah-mudahan kami lebih gencar lagi Pak karena memang perlu waktu sih seperti itu. Sebenarnya kebijakan itu kan memang dari kementerian Pak, dari user Pak yang kita lakukan gitu. Jadi contohnya misalnya produk tadi ada yang disebut salah satunya Belfos Pak. Yang sebelumnya itu Kementerian Kelautan Perikanan itu akan membuat kebijakan dalam bentuk permen Pak, bahwa harus ada pencatatan tangkapan ikan seperti itu, sehingga ada keperluan untuk memanfaatkan suatu teknologi gitu, sehingga makanya kami buat Belfos itu seperti itu. Jadi itu memang mendukung kebijakan. Kemudian belum lagi di tempatnya Pak, pulau-pulau kecil kalau nggak salah tata ruang itu banyak sekali kebijakan di daerah yang untuk mengatur bagaimana zonasi pesisir dan sebagainya, itu juga sudah masuk ke situ Pak. Tapi kebijakannya dari Kementerian Kelautan Perikanan seperti itu. Jadi kalau nggak salah di tempatnya Pak Bandono, kalau nggak salah di pusatnya Pak Subandono gitu, Pak Dr. Subandono. Sehingga kerjasama itu terus Pak, jadi jalan terus gitu. Jadi memang betul kalau tanpa dibuat ada kebijakan akan sulit juga gitu, karena apa yang kita buat sangat sulit untuk dibuat aksi lebih lanjut gitu. Kemudian kalau Kementerian Pertanian, saya kira salah satu contoh misalnya kerangka sampel area tadi Pak, itu kan sudah diputuskan oleh di tingkat menteri kan sebenarnya, kebijakannya sudah turun bahwa BPS akan harus menggunakan itu untuk dalam rangka kebijakan mendapatkan informasi itu tadi yang disampaikan, bagaimana berapa luas dan sebagainya gitu. Jadi direct pengukuran langsung gitu, sehingga seperti itu. Jadi itu sudah jalan Pak, sudah dikeluarkan itunya. Kalau yang lain ya sedang ke situ juga gitu, karena memang tidak bisa bersamaan semua ya, karena masing-masing juga yang masih jadi masalah itu adalah koordinasi itu memang mudah diucapkan Pak, tapi kadang-kala pelaksananya susah gitu. Contohnya misalnya dari Ristek saja gitu kan, koordinasi terus kan yang dari dulu itu Nasat, tapi kalau kita tidak action ambil jemput bola gitu, itu susah juga memang. Sehingga sekarang kita sudah bisa rasakan bahwa komunikasi di antara instansi itu memang perlu sekali gitu, sehingga bukan kita bilang produk itu dari satu institusi, tapi bisa bersinergi dengan lain, sehingga apa yang ada di sini dengan di tempat lain kita bisa sama-sama gitu. Dalam acara ini, Kepala BPPT Unggul Priyanto menerima tim kapal Barunajaya 1 BPPT yang ditugaskan membantu tim Basarnas dalam evakuasi pesawat AirAsia KZ8501 yang jatuh di Selat Karimata pada 28 Desember 2014. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang dalam kesempatan ini kita sempat berkumpul dan bertemu bersama ya, terutama dengan tim dari Barunajaya 1 ya, yang telah pulang menunaikan tugasnya selama 17 hari di laut ya. Hari kita beri host hari beliau ini ya. Jadi rekan-rekan kita ini selama 17 hari itu tidak pulang atau tidak balik ke darat sama sekali ya. Baru terakhir
ke Pelabuhan Kumai untuk ngisi rangsum dan kemudian terus pulang ke sini. Beda kalau Bapak Ibu sekalian baca itu ya, sempat beberapa KRI dan juga beberapa kapal itu bolak-balik gantian ya di Selat Karimata, sekian hari ganti kapal yang lain. Ini tidak ya, teman-teman kita ini selama 17 hari itu ya ada di laut ya, nggak sempat ini ya. Coba itu kan merupakan suatu hal yang menurut saya luar biasa pengorbanannya ya. Nah, untuk itu saya selaku Kepala BPPT ya, atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari tim Baruna Jaya 1 ya, yang telah bersusah payah ya, memberikan pengabdian yang sebesar-besarnya dalam rangka mencari atau membantu Basarnas mencari badan pesawat AirAsia. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPGL ya, ESDM yang juga memberikan bantuan ya, baik itu dalam bentuk kapal ya, peminjaman peralatan. Jadi demikian juga dengan PT Patra dan Inamika, PT Offshore Work Indonesia ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pengabdian Bapak Ibu dan juga bantuannya ya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit saya ingin cerita ya, karena sudah terlanjur di depan, nggak enak kalau langsung berhenti, cerita sedikit. Jadi tim Baruna ini berangkat kalau nggak salah tanggal 30 ya Pak Ridwan ya, tanggal 30 Desember ya. Waktu itu setelah saya dapat perintah langsung dari Presiden ya, Bapak Joko Widodo ya, memerintahkan agar tim Baruna Jaya 1 segera berangkat ya. Kemudian Pak Ridwan memberangkatkan tim ini ya ke Selat Karimata ya, dan kalau nggak salah waktu itu yang mungkin masih sepi ya, belum banyak kapal pencari lain ya. Kemudian setelah beberapa hari waktu itu beberapa mayat ataupun juga debris atau potongan-potongan kepingan-kepingan pesawat ditemukan ya. Lalu dari tim kita waktu itu berpikir bahwa kemungkinan besar badan pesawat itu bukan di tempat itu ya. Waktu itu Kepala Basarnas memerintahkan pencarian di situ. Kita sampaikan dan diterima menjadi kalau nggak salah area alternatif ya, alternatif untuk mencari bangkai pesawat. Nah, kemudian setelah dari daerah situ tidak diketemukan badan pesawat, pindah ke area yang kita usulkan itu. Nah, area tersebut kita usulkan berdasarkan perhitungan teman-teman ya, baik itu yang dari Baruna Jaya 1 ya, maupun juga dibantu dengan BPSDP Jogja ya, dengan membuat permodelan ya, kecepatan arus, arah arus dan lain-lain. Nah, ternyata kemudian terbukti ekor pesawat ditemukan juga di area tersebut ya, tapi area itu kan luas ya. Nah, setelah ekor pesawat ditemukan, kemudian tinggal mencari black box. Nah, untuk cerita black box ini mungkin nggak apa-apa saya buka rahasia sedikit ya. Jadi BPPT tidak punya memang alat ping receiver ya. Tadi Pak Ridwan berusaha untuk pinjam ke Inggris ya, perusahaan di Inggris ya, yang mampu menangkap ping dari black box itu. Nah, akhirnya berdasarkan pinjaman alat tersebut ya, dan juga bantuan dari 2 kapal lain yang membantu BJ juga ya, maka akhirnya black box itu bisa lokalisir ya tempatnya dan dilaporkan ke Basarnas, sehingga kemudian black box itu bisa diketemukan ya. Saya kira itu saja ya, tapi saya ingin menambahkan juga, nah ternyata bangkai pesawat ini belum persis diketemukan juga, karena itu Basarnas minta sekali lagi tim Baruna Jaya untuk berangkat ya, Pak Ridwan, hari ini ya. Jadi hari ini tim BJ 1 ini akan berangkat lagi ke Selat Karimata gitu ya, untuk mengetahui posisi persisnya bangkai pesawat. Jadi sebelumnya kita sudah mendengar bangkai pesawat itu diketemukan lokasinya oleh kapal
Singapura ya. Entah kenapa ternyata begitu didalami oleh penyelam-penyelam dari TNI AL, ternyata kok nggak ketemu-ketemu. Jadi kembali Basarnas minta kita untuk ke sana ya, terutama tim Barunajaya ya, untuk membantu melokalisir kira-kira tepatnya di mana ya. Dan sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada tim ini yang telah berkorban waktu ya. Bayangkan 17 hari nggak ketemu keluarga, cuma di tengah laut ya, dengan tinggi ombak antara 2 sampai 4 meter. Nah, saya nggak kebayang, kalau saya sendiri mungkin sudah mabuk kepayang gitu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian